Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dimanapun Anda berada, pada kali ini kita berjumpa lagi dalam channel yang sama, yaitu channel Dunia Pendidikan SMK. Nah, pada kali ini kita akan membahas dan mempraktekkan yaitu tentang memelihara dan Service Engine Management System atau EMS. Adapun nanti yang akan kita praktekkan ini kita batasi karena waktunya juga terbatas, yaitu mengenai sensor dan aktuator. Nah, untuk sensor sendiri nanti kita ambil 3 sensor dan 3 aktuator. Sensor meliputi map sensor, kemudian sensor ECT ya, kemudian sensor oksigen. Sementara nanti aktuator yang kita coba periksa yaitu ISC, kemudian injektor dan juga koil pengapian. Nah, para pemirsa, sebelum kita praktek, kita persiapkan dulu alat-alatnya ya. Alat-alat di sini mulai dari alat tangan atau hand tool ya, ada kunci ring, obeng, tang, kemudian kunci T ya, kemudian kunci busi ya, kemudian berikutnya yaitu alat ukur seperti multimeter, kemudian termometer dan juga scan tool ya, serta tidak lupa di sini yaitu majun. Ya, baiklah. Kemudian nanti untuk mempraktekkan, karena di sini ada yang harus kita ukur menggunakan panas, yaitu kita sediakan heater atau pemanas ini ya, yang kita punya untuk mengetes atau memeriksa sensor ECT atau WTS. Baik, kemudian untuk unit sendiri kita siapkan yaitu unit Avanza tahun 2009 VVTI, dan nanti mungkin selain unit ini kita bisa juga dibantu dengan istilahnya engine stand ya. Ketika kita yang sulit mungkin kita bisa menggunakan engine stand yang sama. Oke, saya kira itu untuk pembukaan, dan yang pertama nanti kita langsung saja cek kendaraan ya, dan kita periksa terlebih dahulu sensor maupun aktuatornya menggunakan scan tool. Baiklah, langsung kita praktekkan dan kita laksanakan. Ya, ini pemeriksaan yang pertama, nanti kita gunakan scan tool. Di sini konektornya yaitu konektor OBD. Dan untuk mobil Toyota Avanza itu untuk DLC-nya itu berada di bawah sini ya, di bawah dashboard sebelah kiri dari pengemudi. Kita cari dulu di sini, kemudian kita pasangkan dan sampai ada bunyi 2 kali, yaitu 2 kali beat titit gitu ya. Setelah itu, karena ini menggunakan Bluetooth sehingga tidak membutuhkan kabel. Kemudian berikutnya jangan lupa yaitu kunci kontak posisi on. Nah, baik. Sekarang kita nyalakan, kita cari aplikasinya pada scan tool ini yaitu X431 Pro. Nah, di sini. Ya, langsung saja kita buka. Nah, ini aplikasinya. Ya, sambil menunggu ini kita lihat di dashboard. Itu ini namanya MIL ya. Malfunction Indicator Lamp, itu tidak berkedip-kedip. Ya, artinya berarti secara visual ini kondisi normal. Namun kita lihat dulu menggunakan scan tool ya. Kita pilih Asia, kemudian kita cari merek mobilnya Toyota. Oke. Ya, kita tunggu. Ya, ini sudah terkoneksi dengan OBD tadi ya. Dari Androidnya ke OBD sudah terkoneksi melalui Bluetooth. Nah, kemudian setelah kita terbuka sampai di sini,
OBD itu mempunyai 16 pin ya di sini. Kita pilih yang 16 pin DLC. Ya, kita tunggu sampai 100% ya. Ini baru 66,67, kemudian kita tunggu sampai 100%. Oke, ini sekarang ya, ini sekarang sudah sampai pada menu selanjutnya. Kemudian kita pilih yang manual ya, karena kita tidak mengetes semuanya. Ya, kita cari seri dari kendaraan yang akan kita periksa ya, di sini Avanza. Ya, kemudian pilih yang tahunnya sesuai dengan itu. Kita pilih yang bawah. Kemudian pilih order dan kita oke. Nah, kita periksa dulu pertama yaitu health report. Ya, kita lihat kondisi dari mesin. Ya, 100% oke ya. Engine statusnya oke, berarti tidak ada masalah dengan engine ini. Kemudian kita coba clear DTC. Baik, kita back dulu. Nah, sekarang akan kita coba yaitu scan per sensornya. Kita pakai yang powertrain saja karena hanya engine. Nah, coba kita clear memory dulu sebelum kita gunakan. Oke. Ya. Kemudian read full kode. Tadi sudah oke, tetapi kita coba. Nah, di sini tidak menunjukkan, artinya kodenya no DTC, berarti tidak menunjukkan ada trouble pada mesin ini. Clear full memory. Ya, baik. Kemudian kita back. Nah, sekarang kita cek, yaitu kita baca dari sensor dan aktuator di read data stream. Ya, manual saja. Nah, kita pilih yang pertama yaitu AFM, baterai, coolant, kemudian injektor, ya, kemudian intake air, kemudian yang ini ya, step position. Ya, O2 status ya. O2, kemudian throttle dan VVT position. Ya, itu dulu ya. Kita cek dulu coolant mana ini, coolant belum ini. Coolant sudah ya. Baik, sekarang kita tekan OK. Ini kondisi mesin masih mati ya. Kondisi mesin mati, kita periksa. Nah, di sini akan terbaca seperti ini ya, tekanan ketika posisi mesin mati. Baterai voltage usahakan tetap di atas 12 volt ya, agar nanti ketika di starter itu bisa langsung hidup. Ya, kemudian kita lihat yaitu coolant temperaturnya 68 derajat Celcius ya. Ini tadi memang baru saja digunakan ya, jadi suhunya air masih tinggi. Kemudian udara masuk di sini 45 degree ya. Sedangkan assisted posisinya di sini masih posisi 17 ya. Nanti kita lihat setelah mesin dihidupkan. Kemudian di sampingnya ke O2 status yaitu posisinya lane ya, kemudian throttle posisi sensor 0 karena memang belum membuka, dan VVT position juga 0 degree atau 0 derajat. Baik, berikutnya sekarang kita coba hidupkan. Tadi sebenarnya ada yang kurang yaitu RPM, tapi nggak apa-apa ya. Kemudian kita hidupkan. Ya, jangan lupa kita injak pedal rem. Nah, kita lihat ya. Kita lihat di sini hasil dari pembacaan pada scan tool ini setelah mesin hidup, ternyata ada perubahan mulai dari AFM yaitu dari tadi berapa ya menjadi 28,
kemudian baterai voltage-nya juga begitu, coolant temperaturnya naik, kemudian injektor di sini ya juga dari tidak terbaca atau dari 0 tadi ya menjadi 1, sekian. Nanti semakin stabil putaran mesinnya mencapai suhu kerja, maka dia akan menyesuaikan juga. Kemudian udara masuk ya, ada perubahan sedikit ya. Di sini untuk ISC stip posisinya pada posisi 45, 46 dan sekitar itu ya sementara ya. Nanti karena ini belum mencapai suhu kerja. Nah, berikutnya untuk O2 status ya, ini sekarang sudah read ya, karena sudah hidup mesinnya, read dan land ya, berubah-ubah. Tapi nanti ketika mencapai suhu kerja akan berubah sendiri. Nah, untuk throttle posisi sensor coba kita gas ya, kita injak pedal gasnya dari posisi 0, kita buka sedikit pedalnya. Nah, di sini terjadi perubahan ketika pedal gas kita injak. Ya, segitu. Ya, sementara VVT position masih bervariatif pada 0, Oke, pemirsa, untuk pengecekan awal sampai di sini. Kemudian kita lanjutkan pada pengecekan berikutnya. Ya, kita jangan lupa matikan dulu. Ya, kita keluar dulu. Ya, kemudian end session. Ya, kita end session, oke. Ya. Oke, dan seterusnya. Ya, mesin kita matikan dulu sekarang. Selanjutnya kita akan memeriksa sensor-sensor yang ada pada mesin, yaitu mulai dari map sensor dan seterusnya seperti yang tadi kita jelaskan di awal. Dan sebelumnya kita akan melepas terlebih dahulu yaitu filter udara agar nanti bisa diperiksa lebih mudah. Kita lakukan yaitu pemeriksaan pada sensor temperatur udara. Kita periksa dulu menggunakan multitester. Ya. Di sini terdeteksi 1,79. Ya, 1,79 kilo ohm. Tapi kita lihat suhu di ruangan saat ini sekitar 25,5 derajat Celcius. Nah, kalau di buku ketika suhunya kira-kira 20 derajat Celcius itu harusnya nilainya adalah 2,21 sampai dengan 2,69 kilo ohm. Tapi tadi ketika suhunya 25,5 derajat Celcius kita coba hasilnya yaitu lebih dari kurang dari 2,21 atau kurang dari spesifikasi. Ya, kita ulangi lagi. Ya, 1,7. Ya, ini ya 1,78 kilo ohm. Nah, mungkin kalau suhunya lebih panas itu hambatannya akan turun. Ya, itu untuk pemeriksaan sensor udara. Sensor udara sekarang kita periksa pada kondisi udara yang lebih panas, yaitu sekitar 26 derajat Celcius daripada tadi 25 derajat. Nah, hasilnya adalah 1,68 sekian kilo ohm. Ya, jadi berbeda saat ketika dingin dan panas. Sensor udara sekarang kita periksa pada kondisi udara yang lebih panas, yaitu sekitar 26 derajat Celcius daripada tadi 25 derajat. Nah, hasilnya adalah 1,68 sekian kilo ohm. Ya, jadi berbeda saat ketika dingin dan panas.
Kemudian sekarang yaitu kita akan memeriksa sensor coolant atau pendingin air, dan ini sudah kita lepas. Kita coba dulu dalam kondisi dingin. Masih sama seperti tadi, suhunya yaitu sekitar 25,5 derajat Celcius. Ya, kita periksa dulu, masih sama menggunakan ohmmeter. Ya, kita ukur di sini tahanannya berapa. Ya, untuk tahanan dari ECT ini dengan suhu 25 derajat Celcius sekian, itu hasilnya adalah 1,91 ya, 1,91 kilo ohm. Ya, untuk pemeriksaan kondisi dingin. Ya. Kemudian kita lihat di buku. Pada saat kondisi dingin, sensor ECT ini yaitu 2,29 sampai 2,60 kilo ohm. Tapi di sini 20 derajat Celcius. Karena kita di sini suhunya lebih tinggi, jadi tahanannya lebih rendah. Sekarang ini ECT kita masukkan ke dalam air yang mempunyai suhu kurang lebih sekitar 84 derajat Celcius. Nah, kemudian kita ukur tahanannya. Ya, tahanannya itu 227 ohm ya, 227 ohm atau sekitar 0,228 kilo ohm ya, 0,228 kilo ohm. Ya, kemudian kita lihat ya di buku. Di sini seharusnya untuk sensor pendingin tadi pada saat kondisi panas 80 derajat Celcius itu 0,3017 sampai 0,3269 kilo ohm. Nah, selanjutnya kita memeriksa oksigen sensor. Nah, di oksigen sensor ini ada 4 terminal, yaitu 1, 2, 3, 4. Yang akan kita periksa adalah 1, 2, dan 2, 4. Kita periksa dulu yang terminal 1, 2. Masih menggunakan ohmmeter. Ya, untuk posisi 1, 2 ini 13,1 ohm ya, 13,2 ohm. Kemudian kita lihat di sini untuk 1, 2 yaitu 11,7 sampai 15,5 ohm pada 20 derajat Celcius. Ya, kemudian untuk terminal 2 dan 4 kita ukur di sini. Ya. Oh, ini bisa. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada aktuator. Yang pertama yaitu pada koil ya, koil pengapian. Kita tidak lepas koil dari mesin. Ya, antara terminal 1 dan 4 ya. Di sini jadi ada 4 terminal, tapi yang kita ukur yaitu 1 dan 4, yaitu positif dan ground ya. Kita periksa ya biar terbaca ya, di sini langsung. Kita periksa terminal 1 dan 4. Nah, hasilnya ini hasilnya adalah 57,1 kilo ohm. Ya, untuk terminal 1 dan 4 pada koil.
Selanjutnya kita mengukur yaitu injektor ya, tahanannya dari injektor. Untuk injektor 1 dan hasilnya adalah injektor nomor 1. Kita tunggu, aduh lepas. Ya, tahanannya untuk injektor nomor 1 13,2 ya, 13,1,2 ohm ya, itu untuk injektor nomor 1. Sedangkan untuk injektor nomor 2 hasilnya hampir sama, yaitu 13,1 atau 2 ohm. Nah, sekarang kita lihat di buku. Untuk injektor bahan bakar di sini spesifikasinya adalah 11,6 sampai 12,4 ohm pada suhu 20 derajat Celcius. Berikutnya kita akan mengukur yaitu ISC antara terminal 1 dengan 3 dan 4 dengan 2. Kita periksa dulu yang 1 dengan 3 di sini. Ya, 3 dan 1. Ya, ini hasilnya 53,9 ohm ya, 53,9 ohm pada suhu kurang lebih sekitar 26 derajat Celcius. Itu untuk terminal 1 dan 3. Sementara untuk terminal 2 dan 4 kita lihat di sini ya, biar tidak menutupi. 2 dan 4 itu hasilnya 52,8 ohm ya, 4 dengan 2 52,9 ya, 8 ohm. Oke. Kemudian kita lihat di sini standarnya pada buku manual yaitu 45,6 sampai 50,4 ohm untuk terminal 1 dan 3, sedangkan 45,6 sampai 50,4 ohm untuk terminal 4 dan 2. Oke, artinya berarti di sini kondisi ISC lebih tinggi ya hasil pengukurannya dari buku manual. Pemeriksaan sudah kita lakukan semuanya, maka dengan hasil seperti tadi dan selanjutnya kita pasangkan lagi komponen-komponen dari mesin ini ke kondisi seperti semula sampai nanti kendaraan bisa hidup ya. Kita pasangkan terlebih dahulu satu persatu. Ini kendaraan sudah kita hidupkan kembali dan kemudian kita periksa sekali lagi menggunakan scan tool. Ya, di sini kita lihat yaitu pada read full kode. Nah, pada read full kode karena tadi map dan juga IAT-nya kita lepas, maka terdeteksi ada fault atau error ya di DTC. Kemudian kita coba clear memori dulu. Ya, clear memori dulu. Kemudian kita ulangi scan. Ya, no DTC artinya berarti semua
dari sensor dan aktuator sudah tidak ada masalah dan engine dalam kondisi sehat. Nah, berikutnya kita lihat sekali lagi di read data stream ya, manual seperti tadi yang sudah kita periksa, namun kali ini kondisi mesin sudah hidup. Ya, vehicle nggak usah ya, kecepatan dan VVT position. Oke. Ya, ini kondisi saat ini setelah kita lakukan pemeriksaan tadi. Ya, engine speednya belum mencapai idle yang standarnya karena memang suhu dari coolant juga belum mencapai suhu kerja. Ya, tapi ini semakin turun karena coolantnya nanti suhunya semakin naik, yaitu mencapai suhu kerja sekitar 80 derajat Celcius. Dan juga ya di sini semuanya kita lihat bekerja dengan normal. Nah, saya kira itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Dan jika ada kesalahan atau kekurangan ketika kita melakukan praktek tadi, mohon untuk saran dan masukannya. Ya, dari itu kita akhiri, dan jangan lupa tetap like dan subscribe serta share pada medsos Anda semua. Terima kasih. Sekian dari saya, Basari dari SMK Islam Sudirman Gerabat dalam mempraktekkan pemeliharaan EMS pada kali ini. Kurang lebihnya sekali lagi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.